Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan praktis Kesmik. Malam ini saya coba berbagi sharing mengenai tata cara mengolah data TXT menjadi sebuah hasil analisa. Malam ini saya coba fokuskan untuk analisa kemungkinan klaim yang kita ajukan mengalami coding atau downcoding. Ada beberapa indikator yang saya gunakan, antara lain yang ada di rumah sakit saya. Kita mulai coba melihat apa yang bisa dianalisa dari TXT kali ini. Source utama tetap seperti biasa yang saya lakukan. Source-nya adalah TXT klaim yang kita ajukan. Ini saya menggunakan TXT klaim Januari sampai dengan September. Lalu di sheet 2 ini saya coba mengelompokkan. Jadi selama Januari sampai dengan September ada sekitar 188 kode nasi bijis yang ada di rumah sakit saya. Ini kode untuk rawat inap saja. Lalu di sini ada frekuensi dari masing-masing kode nasi bijis. Lalu di sini ada average cost rumah sakit atau rata-rata tarif rumah sakit untuk satu kode diagnosa ini. Masing-masing memiliki rata-rata tarif rumah sakit. Hasil olah data dari Januari sampai dengan September. Ini menggunakan rumus ini, nanti mungkin bisa dilihat. Lalu ini tarif nasi bijis untuk kode masing-masing. Lalu ini selisih pengurangan dari tarif nasi bijis dikurangi dengan rata-rata tarif rumah sakit. Lalu kolom yang terakhir adalah ALOS. ALOS ini saya menghitung rata-rata hari rawat untuk kasus dari Januari sampai dengan September dengan kode nasi bijis yang sama, memiliki ALOS yang masing-masing di sini. Lalu yang berikutnya di sini sheet ketiga ini adalah gambaran atau hasil analisa yang tadi saya lakukan dari TXT, kemudian saya mengelompokkan kode nasi bijisnya, average cost-nya berapa, lalu ALOS-nya berapa. Nah, ini mulai kepada tahap analisa case by case-nya. Di sini saya sudah mendapatkan sampling 10 kasus yang menurut saya sudah mengkerucut. Coba saya jelaskan satu persatu ya. Ini yang cukup menarik. Yang kelihatan menarik di sini yang satu kasus ini. Jadi untuk tempat tanggal keluarnya 14 Januari 2017. Ini kebutuhan rumah sakit masing-masing yang mungkin bisa ditampilkan atau mungkin tidak bisa. Ini frekuensi itu menggambarkan jumlah kasus dengan kode yang sama dalam kurun waktu Januari sampai dengan September. Misal untuk kode E, strip 4, strip 10, strip 1 ada sekitar 71 kasus dalam kurun waktu Januari sampai dengan September. Lalu kode E sekian ini memiliki average cost rumah sakit sebesar 1.800.000 sekian. Lalu kejadian untuk kasus yang saya beri tanda ini, saya marking ini, dia mengeluarkan biaya sebesar 17 juta sekian. Artinya cukup besar selisihnya, sekitar 15 juta rupiah. Lalu average loss atau
ALOS untuk kode inasi bijis ini adalah 5 hari menurut perhitungan pada sheet kedua tadi. Namun untuk kasus ini lossnya mencapai 24 hari. Ada gap sekitar 19 hari. Ini lumayan cukup lama gap yang terjadi ya. Makanya ini menurut saya masuk dalam kategori kasus yang perlu didalami oleh tim kendali mutu dan kendali biaya. Apakah dokter kurang lengkap menuliskan diagnosa, ataukah coder salah melakukan coding? Ini yang perlu didalami kembali. Satu contoh lagi yang mungkin saya bisa kasih gambaran. Nah, ini untuk kasus ini kurang lebih sama aspek cara menganalisanya. Dengan kode ini kebetulan ada 16 kejadian atau 16 kasus dalam kurun waktu Januari sampai dengan September, lalu memiliki rata-rata tarif rumah sakit 1.300.000 sekian. Nah, ini untuk kasus ini dia mengeluarkan biaya sekitar 3.800.000, ada kali lipat tarif yang dia dikeluarkan seperti dari biasanya. Kalau biasanya dengan kata lain biasanya hanya perlu biaya rumah sakit sekitar 1.300.000. Nah, untuk kasus ini dia menghabiskan biaya 3.800.000 sekian. Lalu untuk kode inasi bijis U-4 sekian ini dia alosnya ternyata 5 hari. Namun yang terjadi pada kasus ini adalah dia dirawat selama 13 hari, ada gap sekitar 8 hari. Ini cukup memenuhi syarat untuk dijadikan bahan pendalaman kasus. Kita bisa cek pinjam statusnya, kita cek lagi satu persatu yang diagnosa ataupun tindakan-tindakan yang ada di status itu. Ada yang mungkin belum dimasukkan oleh coder atau yang belum dituliskan oleh dokter dalam resume medis. Mungkin sekian yang bisa saya sharing ya, bagi ini bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di rumah sakit teman-teman sendiri. Mudah-mudahan sharing saya kali ini bisa memicu teman-teman untuk makin berkembang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.